Horas, hello warriors, mari ikuti Warrior Worship Night di Kota Medan bersama Pastor Stephen Erastus dan Stephanie Erastus pada hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 18.30 yang bertempat di GSK Rebut Medan, Jalan Bajak 2 nomor 15. See you there and let's worship God together. God bless. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita kembali masuk episode 647 dari Abang. Oke deh, kita pertama membaca dari wanita usia 52 tahun sudah menikah. Shalom Pak, saya ingin saran Pak atas perjalanan hidup saya. Saya punya suami yang sangat merasa dirinya rohani dan berjalan dengan Tuhan. Suka berdoa dan mempelajari firman, sering dan suka mengkritik sikap atau mengoreksi ajaran atau khotbah yang dalam pandangannya salah. Dan semua secara autoteks memang tidak salah. Merayakan Imlek itu tidak alkitabiah. Kelompok kecil kami mengadakan acara nonton bareng di Episkop, ini bisa jadi sandungan buat orang lain. Menurut saya pribadi pandangan ini memang gak salah kan. Masalahnya suami saya ini anti kritik kasusnya. Sebagai suami dia tidak bertanggung jawab atas finansial keluarga kami. Saat ada berkat dia pakai untuk keperluan pribadinya dan rokok bagian terpentingnya. Dia suka sekali subscribe dan menonton konten-konten mistis. Semacam siaran langsung perjalanan malam di tempat-tempat angker. Sering saya tegur tapi berakhir dengan keributan dan berakhir dengan ancaman-ancaman bunuh diri. Wow. Tetapi di sisi lain dia selalu merasa menjadi imam keluarga yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas kehidupan keluarganya. Jujur saya merasa lelah dengan kondisi seperti ini. Untuk cari aman saya lebih banyak diam dan menghindari komunikasi. Wow. Suamimu pasti umur 50 tahun lebih, tapi memiliki kejiwaan yang terganggu. Dia tidak kenal dirinya. Dengan perilakunya dia yang suka mistik, lalu melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan dia dewasa rohani, dia merasa rohani dan berjalan dengan Tuhan. Ini orang sakit kejiwaan. Lebih baik kamu diam menghadapi orang seperti ini. Jangan banyak bicara, ya. Udah, tunggu Tuhan bertindak. Mohon dukungannya ya Pak. Oh ya, saya tambahkan, mertua saya seorang hamba Tuhan juga sudah meninggal. Aktivitas dulu suka melayani pelepasan. Ada riwayat adik kami meninggal bunuh diri. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ada riwayat adik suami, adiknya bunuh diri. Tolong dukung saya dalam doa. Ya, kamu ikuti saja khotbah saya, nanti kamu akan jadi cerdas. Betul, jadi cerdas. Ikut doa pagi bersama saya, kamu akan jadi kuat. Ya, jangan banyak bicara, diam saja. Karena suamimu memiliki kejiwaan yang tidak baik, tidak sehat. Ya, sudah, saya kira itu saja nasihat saya. Oke, dari wanita usia 48 tahun sudah menikah. Apakah saya masih bisa mendoakan papa saya yang sudah meninggal? Saya jawab, tidak bisa. Kalau orang sudah meninggal tidak bisa didoakan. Saya merasa bersalah dan merasa berdosa tidak bisa membawa papa saya kenal Tuhan Yesus. Ya, kalau Anda tidak sempat, tidak bisa, ya, karena memang gini, saya merasa bersalah dan merasa berdosa tidak bisa membawa papa saya kenal Tuhan Yesus. Yang membuat papa kamu kenal Yesus itu dirinya sendiri. Bukan kamu. Kamu hanya menjadi kesaksian untuk dia. Kalau kamu tidak melakukan itu, ya kau minta ampun. Tuhan mengampuni melupakannya. Nah, papa kamu tidak menjadi Kristen itu bisa memang dia bukan umat pilihan. Standarnya tentu tidak dituntut sempurna. Tetapi kalau dia baik, tidak menyakiti, tidak melukai orang, dia masuk dunia akan datang. Karena dalam hidup papa saya sangat otoriter dan saya sekeluarga hidup dalam topangan mama.
tumpangan mama papa. Sampai papa meninggal, saya tidak bisa membawa papa kenal Tuhan Yesus. Saya merasa berdosa, saya takut, saya sangat terdosa, saya tidak diampuni dosa saya. Saya tidak diampuni dosa saya ini, Pak. Begini, saya tidak tahu maksud kamu tidak bisa membawa papamu ke kenal Tuhan Yesus. Mungkin kamu tidak bisa karena papamu otoriter, kamu hanya diam ya. Ya bukan salah kamu, papa kamu dengan otoriter begini ya, kamu tidak bisa mengatur papamu. Hidupmu yang penting jadi kesaksian. Saya tidak tahu apakah jadi kesaksian atau tidak. Tetapi intinya, apa yang kamu rasa bersalah, akui, minta ampun, lupakan. Kamu tidak menghadapi hidup hari kemarin. Yang kamu hadapi hidup hari ini. Dan bisa menjadi apa kamu nanti. Forget it. Ya, itu saja. Dari wanita usia 31 tahun, single. Ya, asisten rumah tangga ini ya. Betul ya? Salam Pak Pendeta Erastus, saat ini saya gereja di Katolik. Tapi saya kurang dengan pengajaran kebenarannya Pak. Kalau boleh bertanya apakah di Tangsel ada gereja GSKI? Saya pengen bukan jadi jemaat gereja, tapi pengen ikut pelayanan. Karena kalau hari Sabtu Minggu saya sudah punya waktu libur Pak. Saya pengen sekali mengikuti pelayanan di gereja. Soalnya ini pengalaman pertama saya Pak, semenjak saya bertobat. Oke. Di Tangsel itu ada gereja. Nanti akan dihubungi, diberi alamat. Ya, cukup. Dari seorang wanita usia 50 tahun. Ini di luar negeri, kalau tidak di luar negeri nih ya. Ya. Salam Bapak Rohaniku Erastus Sabdono, saya ucapkan terima kasih atas jawaban dari Pak Erastus. Sebelum menjawab, saya sudah putuskan keluar dari komunitas gereja. Sebelum saya memberikan jawaban maksudnya ya. Sebelum menjawab saya sudah putuskan keluar dari komunitas gereja. Sekarang sudah mengikuti Pak Erastus doa pagi dan juga ikut khotbah lewat YouTube Truth ID. Dari jawaban Pak Erastus ke saya, membangun persekutuan sendiri itu sangat betul. Saya sudah sangat rindu untuk hal-hal seperti itu. Maksud hal-hal kerajaan Allah. Jika tugasku sudah selesai, baru Tuhan memberikan saya di kekekalan LB3. Saya merindukan hadirat Allah setiap waktu dengan menonton hal-hal dunia. Tunggu. Saya merindukan hadirat Allah setiap waktu dengan tidak menonton hal dunia. Di saat ikut doa sama Pak Eras, saya selalu meneteskan air mata sukacita dalam hadirat Tuhan dan bertanya sama Bapak di surga, kapan saya pulang ke tanah airku? Karena saya sudah sangat rindu pulang, mau hidup melayani pekerjaan Tuhan. Saya tinggal di New York bersama suami, anak 3 ada di Jakarta. 2 sudah bekerja, bungsu masih kuliah. Bolehkah saya jadi pengikut suara kebenaran Pak Erastus? Oh, tentu saja. Ibu usianya 50 tahun, masih muda ya. Ibu bisa menjadi pengikut, bukan masih muda, lebih muda dari saya. Oke, dengan senang hati, welcome to my world. Welcome to our home. Oke, selamat datang di rumah kita. Kita akan selalu bersama-sama. Nanti di langit baru, bumi baru, kita akan bertemu. Oke, puji Tuhan. Dari pria usia 32 tahun, sudah menikah 1 anak, 2 tahun jemaat Rehoboth MAG Mall Arta Gading. Salam Pak Eras, apa yang harus saya lakukan Pak dengan istri saya yang boros dalam mengelola keuangan? Kami berdua bekerja tapi sering berselisih paham karena masalah keuangan. Sebagai contoh, ketika kami telah bersepakat memberikan masing-masing kepada orang tua kami, dia sering menanyakan, kok dikasih sebanyak itu? Memang untuk apa saja? Padahal yang saya kasih ke orang tua murni untuk kebutuhan rumah tangga, tanpa ada lebihnya karena memang sudah pas dengan penghasilan saya. Oh ya Pak,
Saya punya anak tunggal dan orang tua saya memang sudah tidak bekerja dan tinggal bersama kami. Uang gajinya tiap bulan selalu habis tak bersisa. Ya. Padahal kami seharusnya menabung paling tidak untuk kebutuhan anak kami. Ya. Ketika ditanya dia selalu mengelak dan beralasan bahwa gajinya habis ya untuk membelikan makanan kami yang di rumah. Padahal ini juga tidak setiap hari dan nilainya tidak seberapa. Atau beralasan bahwa uangnya habis untuk membelikan kebutuhan anak yang mana itu semua bukanlah kebutuhan. Saya memang punya anak tunggal dan orang tua saya sudah tidak bekerja dan tinggal bersama kami. Oke, ini maksudnya apa ya? Ketika ditanya dia selalu mengelak dan beralasan gajinya habis. Oh, orang tuanya. Orang tua saya memang sudah tidak bekerja dan tinggal bersama kami, uang gajinya. Atau gaji suami ini maksudnya ya. Saya bingung Pak, karena setiap kali dalam setiap kesempatan dinasihati, dia selalu merasa paling benar. Tidak mau terima masukan. Dia tidak pernah memberikan orang tua saya yang merawat anak kami seperti uang bulanan. Walaupun orang tua saya tidak mengharapkan sama sekali. Ya, saya bukannya iri dengan gaji dia. Tapi memang secara hitungan gaji, dia lebih sisa banyak dan tidak jelas dibelanjakan apa saja. Ketika berkonflik, dia selalu menyinggung bahwa kebutuhan anak semua dia yang penuhi. Padahal sudah dari awal disepakati bahwa gaji saya untuk cicilan rumah dan kebutuhan dapur. Ini pria kadang-kadang mau menang sendiri ya. Udah punya komitmen gaji istri untuk cicilan rumah dan kebutuhan dapur, masih saja merasa bahwa dia yang memenuhi semua kebutuhan. Pak, masalah kami sebenarnya bukanlah hal uang saja. Dia sering merasa tidak terima dengan orang tua saya yang merawat anak kami. Seperti misalnya cara menggendongnya, memberi makan, dan lain-lain. Maaf jadi kepanjangan, mohon saran dan masukan Pak. Begini nak, umurmu masih muda ya. Masih muda ini. Oke. Ini punya istri begini. Ya, kasihan ya. Pak, masalah kami bukan uang saja, dia sering merasa tidak terima dengan orang tua saya yang merawat anak. Aduh, nak, demi rumah tanggamu utuh ya, kokoh ya, kamu harus diam dan mengalah. Tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan. Kamu harus banyak diam saja. Nyimpen dalam, ya. Kamu membawanya di hadapan Tuhan, lepaskan di hadirat Allah. Tetap ikut berdoa bersama saya agar bertumbuh dewasa, yang akhirnya ketika kamu mengalah, kamu diam, tidak merasa sakit hati. Kalau kamu tidak bertumbuh dewasa, diam kamu akan makin menyesakkan dada. Tapi kalau kamu benar-benar ya bertumbuh dewasa, kamu akan bisa mengerti dan menerima realitas. Dan saya ingatkan, semua keadaan kita itu berguna untuk menyempurnakan kita. Jadi bersyukur saja dengan kondisi ini, ikut doa bersama saya ya. Jangan lupa dengarkan Truth ID terus. Nanti ya you akan sanggup ya untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Ya. Oke. Jadi nasihat saya kepada suami-suami, jangan banyak bicara, diam saja, biar Tuhan yang akan berurusan. Ya. Oke. Berat ini ya, punya istri yang boros, tidak mau ngerti, tapi harus tabah demi anak-anak dan masa depan kalian. Oke, dari wanita usia 37 tahun. Pak, bila diperkenankan saya bisa bicara lewat telepon. Berhubungan dengan hukum. Saya mau cerita panjang. Di satu sisi saya dipermalukan, diancam, diteror.
Sedangkan saya di posisi tidak salah. Di agama dan firman yang selalu dapat untuk mengampuni, disuruh diam. Ini sudah berlangsung lama. Mohon perkenalkan saya telepon. Bertanya dan memberi kesaksian. Oke, beri ini ibu-ibu ya. Nanti akan ditelepon pengacara kita ya. Oke, biar ditelepon pengacara kita. Saya nggak tahu masalahnya apa. Dari pria usia 39 tahun sudah menikah. Pak Eras, saya sering diganggu setan. Iblis. Tapi saya nggak tahu gimana mau bicara, minta pertolongan siapa. Menurut Pak Eras sebaik-baiknya saya bagaimana? Apa saran mentor alam roh mungkin? Ya nanti kamu akan dihubungi, kasih Pak Sutardi. Ya, dihubungi oleh pelayan Tuhan gereja kami. Jika perlu ada pelayanan pelepasan ke gereja kami lepaskan. Ya, betul. Gangguan iblis itu bisa ada, tapi bisa dilepaskan. Amin. Dari ibu-ibu usia 78 tahun janda di Bandung. Salam Pak Erastus, saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan telah dipertemukan dengan channel YouTube Pak Eras. Pertanyaan pertama saya, Bapak balas, tapi saya masih punya unek-unek yang belum dimengerti. Sewaktu almarhum suami masih hidup, dia pernah ngasih saya instruksi. Bila dia sakit harus masuk ICU dengan pasang banyaknya alat bantu. Jadi dia pernah ngasih saya instruksi. Bila dia masuk rumah sakit dengan banyak alat bantu, lebih baik relakan saja. Kalau sembuh juga nggak akan sempurna lagi. Rupanya almarhum, waktu almarhum pulang, itu yang dia lakukan, Pak. Soalnya kami berdua masuk ICU terkena COVID pertama, sebentar. Dengan pasang lebih baik relakan saja. Kalau sembuh juga nggak akan sempurna lagi. Rupanya waktu almarhum pulang, itu yang dia lakukan, Pak. Waktu almarhum pulang. Soalnya kami berdua masuk ICU terkena COVID pertama. Asisten rumah tangga saya menunggu suster bilang Bapak memaksa terus turun. Bilangnya mau cari saya, apakah itu mengecewakan Tuhan dan dosa, Pak? Ya tentu tidak. Ini kan di luar kemampuan ibu, ya. Suami turun terus bilangnya mau cari. Pertanyaan berikut. Jadi kalau waktu itu suami mau cari ibu tidak ketemu atau meninggal ya, itu di luar kemampuan ibu, ibu tidak perlu merasa bersalah. Pertanyaan yang berikut, saya harus jual rumah karena kedua anak saya ada di US, di US, ke Amerika ya. Harga sudah deal, tapi pembeli nggak mau ngasih tanda jadi. Dia bilang mau cari KPR dulu. Tapi dia ada perkataan bikin saya bingung. Ini rumah cinta pertama saya. Saya mau jual pakai tapi dia ada perkataan bikin saya bingung. Ini rumah cinta pertama saya. Mau jual pakai agent manapun nggak akan terjual. Asisten rumah tangga saya cerita mungkin dia pakai guna-guna supaya nggak bisa terjual ke orang lain. Sepertinya di lock, dikunci. Kalau emang betul saya mohon doa pelepasan supaya terbuka penghalangnya. Oke. Aduh, ibu usia udah mau 80 ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua serangan kuasa gelap atas rumah ibu ini saya putuskan. Saya hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Ibu percaya Tuhan tolong. Dari wanita usia 45 tahun, janda, satu anak pegawai swasta. Terima kasih Pak Eras untuk pelayanan Pak Eras yang sangat memberkati saya. Ajaran yang Pak Eras sampaikan sungguh mengubah hidup saya. Saya sudah Kristen sejak tahun 1996. Tapi setelah mendengar ajaran Pak Eras secara online tahun 2020, saya baru tahu kebenaran yang sesungguhnya. Pertanyaan saya suka dengan lagu-lagu Bapak yang sangat memberkati dan membawa kita menuju LP3, tapi di Spotify saya cari lagu Bapak tidak lengkap.
Apa bisa diupload di Spotify semuanya, Pak? Bisa, puji Tuhan. Seperti lagu Bila Ku Hitung-Hitung, selalu ada di hadiratmu, dan lain sebagainya. Rupanya dua lagu ini tidak ada. Kalau bisa mohon bisa ada Spotify ya Pak. Oke, siap Bu, Tuhan berkati. Dari ibu rumah tangga usia 53 tahun, sudah menikah 1 anak. Salam Pak Erastus, Bapak rohaniku. Begitu Pak Erastus, saya tidak tahu tabungan suami saya berapa dan PIN-nya. Begini Pak, saya tidak tahu tabungan suami saya berapa dan PIN suami saya. Juga saya tidak tahu. Dan saya pikir kalau saya tanya rasanya nggak etis. Jadi bagaimana ya Pak? Ya enggak usah tanya, ya udah bagaimana. Enggak perlu tahu itu, ya. Enggak usah tanya, enggak usah tahu. Kenapa? Enggak akan membuat kaya kalau kamu tahu. Malah tambah sakit hati nanti. Diam saja. Oh ya Pak, saya sering dengar penonton Abam, terima kasih. Kalau ibu sering nonton Abam, ibu akan jadi cerdas nanti. Enggak usah tahu suami punya uang PIN-nya apa, enggak perlu. Kecuali dia memberitahu sendiri. Suami yang baik mesti memberitahu. Saya sendiri juga memberitahu istri ini ya, ini ya, ini ya. Kalau saya ada apa-apa, waduh, nanti tidak jelas. Oke, Tuhan memberkati, saya teruskan. Mohon doanya Pak, adik saya sudah 10 tahun lebih menikah, tapi belum dikaruniai anak. Adik saya namanya ini dan suaminya ini. Oke. Bapak, dengarkan seruan doa keluarga ini. Untuk memiliki keturunan, Tuhan buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika ini kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, saya teruskan dengan wanita usia 55. Mohon informasi. Sesuai dengan Alkitab, apakah diperbolehkan orang Kristen mengganti nama dengan tujuan melalui penggantian nama itu, maka rezeki lebih banyak dan Tuhan buka jalan bagi semua masalah-masalah yang sering kami hadapi. Dan hidup menjadi lebih baik. Itu salah. Jangan mengganti nama kalau Tuhan tidak suruh mengganti nama. Apalagi supaya ada rezeki lebih banyak dan lain-lain. Ini akhirnya tidak mengandalkan dan tidak bergantung pada Tuhan. Jadi lebih baik jangan. Ya. Tapi ingat, kalau Tuhan menghendaki, ya. Tapi kalau dari dasar kita sendiri cuma mau ganti nama supaya rezeki lancar, itu mistik dan Tuhan tidak suka. Kami melihat bahwa di Alkitab pun Allah mengganti beberapa nama tokoh-tokoh iman dengan maksud dan tujuan tertentu supaya menjadi lebih baik dan hidupnya pelayanannya. Saya sudah katakan tidak salah kalau Tuhan suruh. Masalahnya ganti nama hanya supaya rezeki lancar itu kan nggak benar. Ya kan? Rezekimu lancar karena Tuhan mempercayai saudara. Memiliki sikap hidup yang benar. Amin. Dari wanita usia 56 tahun. Salom Pak izin bertanya, apakah sama atau berbeda pengangkatan dan penyingkiran gereja? Saya terus terang tidak tahu. Karena orang punya teori macam-macam. Ada penyingkiran gereja, ada pengangkatan. Sementara ada pengangkatan tetap yang tidak akan turun. Tapi yang jelas penyingkiran gereja ini harus dipahami dengan benar. Kalau di Wahyu 12 ayat 6, ya, wanita itu dipelihara di padang gurun. Padang gurun tidak pernah bicara tempat nyaman. Bicara keadaan yang tidak nyaman. Tetapi justru di padang gurun itulah orang Kristen terpelihara. Maksudnya apa? Iman kekristenan tetap terpelihara di tengah-tengah aniaya. Aniaya itu padang gurun. Tapi justru dengan penderitaan itu orang Kristen memiliki iman yang benar. Bertumbuh dengan benar, itu maksudnya. Sip. Dari wanita usia 50 tahun sudah menikah. Pak Erastus, Bapak rohaniku yang terkasih, saat menulis pertanyaan di Abam ini, Pak, adalah kali kedua di mana setiap saya merasakan dalam keadaan titik terendah dalam hidup saya, Pak, saya langsung berdoa kepada Bapak Yahweh.
Setelah itu saya tulis perasaan saya ke Abam. Pertanyaan yang pertama saya tidak tahu sudah dibaca atau belum. Sampai Bapak belum. Tapi walaupun tidak dibaca tidak apa-apa, Pak. Dan ini kali kedua saya sedang sedih, Pak. Karena saya merasa lemah sebagai istri dan ibu dari satu orang anak laki-laki. Di mana saya sudah sakit selama 4 hari. Tidak bisa bangun, tidak bisa kerja, padahal sehari-hari saya motor yang menjalankan kehidupan di keluarga. Hari pertama dan kedua sakit. Suami saya yang ambil alih semua kerja di hari keempat. Sudah mulai ada konflik, dia mulai capek mungkin. Bicaranya sudah mulai ketus seperti tidak tulus urus saya dan seisi rumah. By the way, suami saya ini karakternya suka negative thinking, Pak. Dalam segala hal, Pak. Tapi dia baik. Tidak judi, tidak mabuk, dan lain-lain. Hanya karakternya. Belum dewasa, masih mementingkan diri sendiri dan negatif thinking dalam segala hal ini yang jadi pertanyaan saya, bagaimana menghadapi karakter dia begitu? Saya selalu pakai jurus diam. Diam, tidak berdebat, tetapi menjadi kesaksian dalam perilaku, kesaksian dalam perbuatan, itu yang benar. Saya teruskan. Terkadang saya terpancing argue, ya, debat sama dia untuk membenarkan yang salah. Keadaan ini yang dipakai iblis atau setan untuk menjauhkan saya dari hidup suci, dari hidup kudus. Ya, mohon arahannya Pak, bagaimana agar saya memiliki kekuatan dalam menghadapinya. Terima kasih Pak Rohaniku. Setiap lihat Pak Eras saya teringat almarhum papi saya. Mirip sekali. Sehingga saya selalu meneteskan air mata jika melihat Pak Eras. Semoga Bapak Yahweh selalu melindungi Pak Eras dan keluarga. Jadi aku mirip papimu ya. Ibu ini sekarang usianya 50 tahun lebih muda, 14 tahun dari saya. Begini, satu hal yang saudara harus lakukan, jangan adu argumentasi dengan suami. Diam, diam, diam. Tetapi perbuatanmu, perilakumu, menjadi khotbah yang kuat, lebih kuat dari perkataan. Kalahkan suami, menangkan untuk Tuhan, ya, dari perbuatan kita yang tak bercacat, tak bercela. Top. Dari pria usia 37 tahun, Salam Pak, sudah cukup lama saya mendengarkan khotbah-khotbah Bapak di YouTube. Bahkan saya sempat mendaftar di gereja Pak Eras, GSKI Jemaat di salah satu kota. Tapi karena saya pengangguran, akhirnya saya pulang kampung dan sekarang saya perantau lagi. Perjalanan hidup saya 6 tahun duda. Ditinggalkan istri yang selingkuh dan anak ikut saya. Oke. Yang jadi pertanyaanku Pak, kenapa setelah saya mengikuti ajaran Pak Eras, malah hidupku tambah sengsara secara materi? Tuhan mau proses kita sempurna. Kita tidak tahu. Kalau kita punya uang itu gimana? Tuhan tahu itu bahaya. Maka Tuhan sementara waktu, tidak terus-menerus Anda di keadaan ini. Nanti Tuhan akan angkat. Ya. Kerjaan pun tak ada yang tetap, padahal saya ingin punya kerjaan tetap supaya fokus ke dalam ajaran Tuhan Yesus, ke LB3. Pasti nanti ada jalan. Ya. Apakah saya boleh menikah lagi, Pak? Tanya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Tuhan. Mohon pencerahannya, Pak, karena Bapak sudah aku anggap Bapak rohaniku sendiri. Oke, umurmu 37 tahun. Duda 1 anak. Saya tidak mengatakan boleh atau tidak boleh menikah lagi karena istrimu sudah selingkuh. Tapi menikah belum istrimu ini? Kalau nanti dia balik lagi gimana? Kalau kamu nikah, tunda dulu. Tunda dulu. Karena kalau dia bisa balik, anakmu ketemu ibu kandungnya, itu lebih baik. Jawaban saya, tunda dulu untuk menikah. Oke? Demikian ya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.